Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazar Rizky Ramadan, mahasiswa Teknik Elektro semester 4 dengan NIM 092024 dengan mata kuliah dasar sistem komunikasi. Lalu yang saya presentasikan adalah sistem dari komunikasi radio itu. Oke, selanjutnya ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas dalam presentasi ini. Yang pertama dari prinsip dasar komunikasi radio, yang kedua ada jenis-jenis sistem radio, yang tiga adalah peran dari stasiun pemancar dan penerima, yang terakhir ada aplikasi komunikasi di bidang publik, militer, dan darurat. Jadi radio itu merupakan sebuah bentuk dari teknologi komunikasi wireless atau tanpa kabel yang menggunakan elektromagnetik untuk mengirimkan suara, sinyal, atau informasi dari pengirim ke penerima atau dari transmitter ke receiver. Lalu ada gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang elektromagnetik ini punya dua medan. Ada namanya medan magnet dan ada medan listrik. Seperti ilustrasi ini. Yang ini tuh medan listrik dan ini medan magnet. Jadi bahwa kedua medan ini berosilasi secara tegak lurus dan juga tegak lurus terhadap arah rambat gelombang atau propagation direction. Selanjutnya ada namanya frekuensi. Jadi frekuensi ini jumlah siklus gelombang per detik. Jadi intinya tuh frekuensi ini menunjukkan seberapa cepat gelombang berosilasi. Yang kedua ada spektrum. Spektrum ini merupakan rentang kontinu seluruh gelombang elektromagnetik yang dikelompokkan berdasarkan frekuensi atau panjang gelombang. Next, ada jenis-jenis sistem radio. Ada AM, ada FM. AM, FM ini merupakan masuk dari teknik modulasi atau modulation technique. Jadi amplitude pertama AM, amplitude modulation. Jadi dia mempunyai cara kerja mengirim informasi dengan mengubah amplitudonya. Lalu bagaimana keadaan frekuensinya? Frekuensinya konstan. Sedangkan FM atau frequency modulation, di mana mengirimnya ini menggunakan teknik merubah frekuensinya sementara amplitudonya itu konstan. Ini yang namanya teknik modulasi atau teknik pengiriman sinyal. Selanjutnya ada namanya ada 3 kategori dari frekuensi itu sendiri. Pertama ada high frequency. Jadi rentangnya ini ada di 3 sampai 30 MHz atau MHz. Jadi frekuensi ini punya kemampuan sinyal jarak jauh. Contohnya radio. Radio ini menggunakan high frequency. Lalu yang kedua ada very high. Jadi punya rentang di 30 sampai 300 MHz. Jadi kelebihannya ini atau kemampuannya ini bisa mentransmisikan suara dalam jarak middle dengan sinyal yang baik. Namun kekurangannya itu terletak di jangkauan jarak yang jauh, nggak bisa dia. Kalau jarak jauh itu nggak bisa. Karena tadi nih mentransmisikan suara dalam jarak dekat, berarti kekurangannya itu jangkau jarak jauh. Selanjutnya ultra high frequency. Jadi ultra high frequency ini punya rentang 300 sampai 3000 MHz. Jadi frekuensi ini tuh mampu namanya menembus penghalang di lingkup perkotaan, kayak gedung-gedung pencakar langit. Jadi kesulitan penggunaan frekuensi ini tuh adalah jarak yang cukup terbatas. Selanjutnya ada transmitter dan receiver, pengirim, penerima. Transmitter atau stasiun pemancar itu punya fungsi untuk menghasilkan, memodulasi,
dan memancarkan sinyal ke udara melalui gelombang elektromagnetik. Sedangkan receiver sebagai penerima mampu, dia punya sistem yang menerima, menangkap, memproses sebuah sinyal yang dikirim oleh transmitter itu tadi. Selanjutnya ada dua contoh. Handphone ini kita analogikan sebagai receiver atau penangkap sinyal seluler. Sedangkan yang di sini itu TV transmission tower sebagai transmitter itu sendiri. Lalu di pembahasan terakhir itu ada nama aplikasi komunikasi di bidang publik militer darurat. Pertama, publik handphone telepon genggam seluler itu komunikasi radio dalam bidang publik, karena dalam beberapa dekade terakhir penggunaan handphone ini sudah marak di tengah masyarakat. Selanjutnya ada di sini di militer ada drone atau UAV. Lalu contoh lainnya ada namanya radar, mendeteksi pesawat musuh. Mungkin yang baru-baru ini yang digunakan oleh Iran, antara Iran Amerika itu. Nah, menggunakan drone seperti ini. Lalu terakhir ada di emergency atau darurat, itu banyak kan digunakan oleh penertib keamanan seperti mungkin polisi, Satpol PP, atau di bagian keselamatan ada di pemadam kebakaran untuk memudahkan komunikasi antar lini di instansi mereka. Dan untuk konklusi yang bisa saya sampaikan, jadi perkembangan radio sudah sangat melesat, yang diawali dari awal abad 1900 hingga saat ini. Yang terbaru itu broadcast, yaitu dari teknik dari pengiriman radio yang terbarukan, newer. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.